sudah bergabung dengan kita Pendeta Leo. Dan Pendeta Leo ini adalah seorang gembala di di kawasan Pasar Baru Jakarta, ya. Eh, Ya, Pendeta Leo ini adalah salah seorang yang penyintas, ya, penyintas bisa dibilang ya gitu. penyintas. Indonesianya penyintas. Saya masih belum terbiasa nih dengan kata-kata penyintas, ya. Survivor, Survivor, wah survivor. luar biasa itu Bahasa survivor. bahasa kerennya survivor. Survivor, ya. Di awal April itu kejadiannya kalau ya. Apa Awal akhirnya? April betul sekali. Oh ya Akhir awal. Maret, sebenarnya demamnya mulai mulai akhir Maret. Ya, eh, terus periksa-periksa tanggal 4 April tuh, hari Sabtu kalau nggak salah tanggal 4 April. oke. Itu awalnya gimana sih kalau ya? Maksudnya eh, demam tinggi atau gimana? Pertama demam tinggi nggak turun-turun. Kita minum Hmm. Panadol, terus minta antibiotik juga tapi nggak turun-turun. Ke dokter, dikasih antibiotik lagi. Panasnya gitu turun, tar naik, tar turun, naik gitu. Terus batuk nggak berhenti berhenti, batuk nggak Hmm. ketahanan, terus nggak bisa makan, makan cuma 2 sendok mual gitu. Lalu nggak tahan, makanya tanggal tanggal 4 April itu saya ke dokter. Demamnya dari tanggal 26 April, 26 Maret berarti. Tanggal 4 Oh, April gitu. saya periksa, nggak tahan, itu hari Sabtu ke UGD, ke IGD, periksa darah, lalu ronsen paru-paru, ronsen toraks, sama CT scan. Dan hasilnya tes darah saya merah semua, jelek. Dan ronsen paru sama CT scan torak itu juga dinyatakan paru-paru saya berkabut. Dan hari itu saya dinyatakan oleh dokter saya terpapar oleh COVID-19. Saya masuk langsung dibawa ke ruang isolasi di UGD itu dalam keadaan yang demam, nggak enak sekali, kelaparan, kehausan, dan istri saya juga hilang nggak tahu kemana. Handphone saya dibawa dia, dibawa istri. Saya stres, saya udah curiga ini pasti ada sesuatu yang salah nih. Rupanya ketika dokter lihat hasil tes saya seperti itu, istri pun disuruh untuk tes toraks, ronsen toraks, periksa darah, ronsen toraks, sama CT scan juga. Dan hasilnya sama, kita berdua dinyatakan terpapar. Istri saya masuk ke ruangan ke ruangan isolasi saya sambil nangis, kita kedua kena nih katanya gitu. Terus mikir anak-anak bagaimana, mikirin gereja pelayanan bagaimana begitu. Kita sama dia datang nangis, dan ya udah kita di refer ke rumah sakit lain. Nggak, sebuah rumah sakit penuh, akhirnya kita di refer ke Wisma Atlet. Sambil nunggu ambulan, itu ambulannya juga nggak ada, ambulan DKI juga nggak ada. eh, Ngantri, akhirnya saya udah nggak tahan, luar biasa. Saya ngotot deh, saya pergi sendiri deh gitu. Saya terpaksa, saya ngotot buru-buru keluar, saya di mobil aja diam karena udah nggak tahan, benar-benar itu kedinginan di ruangan itu, kelaparan dan kehausan. Itu kalau HP itu mungkin udah tinggal 5% ya, udah merah tuh, baterai HP udah merah, udah kedap-kedip tuh. Saya pergi sendiri deh gitu. Akhirnya diizinkan sampai ke rumah sakit. Ya ada teman-teman yang bilang, bro, apapun yang terjadi jangan masuk Wisma Atlet kata gitu. Harus swab test dulu. Di mana? Di satu rumah sakit di Jakarta Selatan, di TB Simatupang. Akhirnya dalam keadaan nggak enak begitu, dalam keadaan apa seperti itu, istri saya lebih dulu kena. Dia kena dari tanggal 16 April kalau nggak salah. 16 Maret kalau nggak salah. Jadi saya tertular dari istri. Jadi waktu saat itu istri saya tubuhnya lebih sehat daripada saya. Ya, akhirnya kami berdua istri saya setir mobil ke Siloam TB Simatupang waktu itu untuk di swab test. Hasilnya 2 hari kemudian saya dinyatakan negatif, istri saya positif. Tapi jemaat yang dokter memeriksa hasil ronsen dan hasil segala macam darah dan CT scan, dinyatakan saya ini ada yang nanya nih, Yance, istrinya hilang. Bukan istrinya hilang, istrinya ternyata
tes darah juga. Saya di satu ruangan, dikunci di satu ruangan. Jadi berpisah sama istri. So jadi anyway, dokter yang menyatakan, jemaat yang dokter dia bilang nih, saya percaya juga nih, saya yakin Pak Leo gue kena toraks nih gitu. Dan memang swab test itu standarnya 3 kali. Ada yang negatif, positif, ada yang positif, negatif gitu. Jadi memang masih belum, waktu itu cara pengambilan sampelnya masih belum bagus karena kan ini kan virus baru ya, virus baru gitu. Jadi nah ya udah begitu. Silakan pertanyaan berikutnya. Setelah itu saya pulang ke rumah dan itulah itu hari Sabtu ya. Saya dinyatakan itu, saya pulang ke rumah itu kita pun di rumah sakit itu nggak boleh masuk ke dalam. Jadi di rumah sakit yang saya swab itu nggak boleh masuk ke dalam. Mereka bikin bedeng-bedeng sementara di luar rumah sakit. Tenda-tenda ya. Udah bedeng, bukan tenda sih, dia kayak ya tahu kan yang dari partisi-partisi gitulah. Gitu ya. Nah saya udah, tadi kan saya bilang baterai saya udah tinggal 5 menit ya, udah tinggal 5 menit, udah 5%. Nah di situ tuh saya udah minus tuh, udah bener-bener mau padam baterainya. Karena benar-benar kekuatan saya udah habis, hilang sama sekali. Saya demam, terus keanginan di luar begitu, badan demam, udah benar-benar kondisi sangat-sangat tidak nyaman sekali. Belum makan, cari minum juga nggak ada gitu. Dalam keadaan yang benar-benar nggak enak sekali ya, keadaan yang benar-benar parah sekali gitu. Terus dengar harganya juga buat saya tertunduk. Saya bilang sama istri, harga swab waktu itu, saya bilang, udah kita pulang aja deh, terserah Tuhan aja gimana lah gitu. Tapi teman-teman waktu itu bilang, udah jangan takut, periksa aja, memang segitu harganya katanya. Dan akhirnya itu hari Sabtu, 2 hari kerja keluar, berarti Selasa. Saya diteleponin, saya negatif, istri saya positif. Gitu. Tapi kondisi saya lebih parah daripada istri saya, secara fisik ya. Iya. Jadi dari rumah sakit sebelumnya sudah menyatakan bahwa ya sudah ada pneumonia, ada infeksi, yang pasti. Ya, ada. Dari tes darah kan, kebaca dari tes darah semua. Infeksi, pneumonia ya itu sudah menunjukkan bahwa. Iya. Jadi kemungkinan berarti setelah itu ada pemulihan, lalu baru pas di swab test sudah pulih kemungkinan itu ya. Waktu itu saya di swab test kan memang udah hasilnya negatif. Tapi memang standar tuh 3 kali tadi saya bilang kan, karena memang ini virus baru jadi kadang-kadang pengambilan sampel itu nggak bagus. Jadi waktu itu saya di swab itu di hidung, kan nasofaring di hidung, dimasukin di ujungnya kapas kayak cotton bud, cuman dia ada lagi sistemnya panjang, dimasukin sampai ke dalam tuh sakit minta ampun, untuk ngambil cairan. Kan dia kan kena paru-paru kan dia ada lendir ya, dia masukin ke cairan lendir itu di dalam itu. Nah itu yang buat sampel buat dia. Nah pulang dari situ saya terkapar. Jadi begitu selesai saya buru-buru masuk mobil pulang, saya tertidur sampai di rumah. Lalu pulang udah akhirnya kami memutuskan untuk isolasi mandiri. Istri saya sudah telepon-teleponan dengan orang rumah untuk siapin kamar segala macam. Nah saya mandi, masuk kamar langsung tidur. Karena udah bener-bener itu baterainya udah habis ya. Dan selama beberapa hari berikutnya saya kehilangan nafsu segala-galanya. Kehilangan nafsu makan, kehilangan nafsu baca Alkitab, nafsu berdoa, kehilangan gairah untuk segala sesuatu. Kehilangan. Sukacita, semangat tuh hilang. Karunia saya yang biasa khotbah, biasa nulis, hilang sama sekali. Gak tahu kemana. Gitu. Nah, saya pulih karena pertolongan Tuhan ya. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi ada jemaat, dia lagi berdoa, dia dapat penglihatan, saya sama istri, lalu Tuhan Yesus tumpang tangan. Cuma Tuhan Yesus tumpang tangannya sama saya doang. Bukan dua-duanya kan, biasanya kan begini ya, dua-duanya ya. Tumpang tangan ke saya satu istri gitu kan. Ini ke saya doang dua-dua tangan Tuhan Yesus gitu. Jadi dia telepon istri sambil nangis-nangis karena dipikir, waduh jangan-jangan nih gembala gue mau diangkat nih gitu kan. Karena kan banyak pendeta, iya kan banyak pendeta yang mati kan waktu itu kan, banyak pendeta yang meninggal dunia. Waduh jangan-jangan nih mau diangkat nih gitu. Nah akhirnya
Dia bilang udah doa 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 gitu. Jadi malam itu saya doa sama Tuhan, yang tadinya sama sekali nggak punya gairah untuk berdoa, kayak separuh nyawa sudah hilang begitu. Tiba-tiba saya bisa doa, saya nangis, saya punya ada dua ayat di Yohanes, di Mazmur 16 ayat 5 sampai 6 itu ayat ayat apa, satu doa kami, doa harian seperti doa Bapa kami gitu, doa rutin yang bisa didoakan. Itu doa itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang hidup doa itu. Lalu kami akhiri doanya dengan doa Bapa kami. Itu pun doa Bapa kami, ya kan itu doa rutin ya, doa kayak kalimat syahadat orang Kristen kan, doa Bapa kami kan. Tapi hari itu Hmm. saya berdoa itu dengan spirit yang berbeda. Lalu setelah itu saya cuma bisa nangis, lalu memanggil nama Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Minta ampun juga karena sempat kayak agak, Tuhan saya sih kok bisa kena gitu, kayak agak menyalahkan Tuhan juga. Lalu Hmm. akhirnya di situ saya mengalami lawatan Tuhan, saya doa nangis, dan sejak itulah itu seperti turning point, momentum turning point. Setelah itu tiba-tiba sukacita saya kembali, gairah saya kembali, semangat hidupnya kembali, dan itu menjadi langkah-langkah awal kesembuhan saya tuh, Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Aku sempat Ya dengar makanya, bahwa, makanya, hmm, ah, sorry gimana? jadi abis ada, kalian mesti nunggu abis dari mitra menyatakan bahwa apa namanya, positif terpapar, terus abis itu harus swab test, itu ada jeda waktu panjang kalau nggak salah ya, sampai swab test seminggu ya kalau nggak salah ya, itu beberapa hari. Enggak. Lalu Jadi setelah itu dari udah tes dulu satu ya. hari Sabtu itu, Hmm. satu hari Sabtu itu saya tes ronsen toraks, tes darah, ronsen toraks, sama CT scan toraks. Itu di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu itu. Di hari Sabtu itu. Tapi hasil swabnya 2 hari kemudian, karena 2 hari kerja. Nah itu yang waktu itu memang mahal karena mintanya pengen cepat. Jadi itu 2 hari kerja, itu berarti hari Selasa keluar. Itu by phone doang dia kabarin, gitu. Oh, karena minta cepet jadi bukan nggak jalur resmi lah ya. Jalurnya memang jalur bayar. Ya. Dia minta kayak gitu Iya ya. betul. Karena yang gratis itu kan yang rumah sakit pemerintah itu kan pasien rumah sakit pemerintah. Cuma saya kan Hmm. bukannya pasien rumah sakit pemerintah, memang belum masuk ke sana kan, Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Dan kalau situ waktu itu kalau kita misalkan ke puskesmas ya, hasilnya itu bisa 2 minggu baru keluar waktu itu. Kalau sekarang sudah Hmm. lebih cepat. Terakhir sih saya di swab itu 2 hari selesai hasilnya. Jadi maksudnya tambah lama, tambah bagus Hmm. pelayanannya tambah bagus gitu, tambah oke. Waktu itu dua Hmm. minggu keluar, gitu. Kita waktu itu dengar bahwa koleo positif di grup, langsung Oh, lembut semuanya. Waktu itu kita lagi siap-siap pelayanan, ada lagi kunjungin orang, anterin sesuatu, langsung lemes di semua, di mobil, kediem, nggak tahu mau ngomong apa. Di rumah itu pengaruh besar banget juga buat kita. Di rumah juga nggak tahu mau ngomong apa, cuma bisa doa, semuanya cuma bisa doa, nggak disuruh kita doa yuk, enggak. Kita udah berdoa masing-masing, dan memang doa kita itu lebih kepada kenapa ya Tuhan ya, why gitu kan. Kita hmm, lebih banyak jadi introspeksi diri sendiri gitu. iya, Aduh, dan apalagi itu lagi masa-masa horor banget ya, karena betul, itu masa-masa awal, klaster-klaster awal di mana yang kena itu kebanyakan gembala waktu itu. iya betul sekali. Yang gembala yang Bukan cuma kena, banyak yang meninggal iya, juga. gembala banyak yang dipanggil Tuhan. Awal-awal klaster itu Iya, horor banget karena yang kena kebanyakan gembala waktu itu. Di salah iya, satu follower iya. aku juga ada yang terpapar, dia minta didoakan juga. Dia Ah, saya, dia saat ini memang ah, di rumah sakit, sudah diisolasi di sana. Ya memang bahwa hal ini banyak, itu deket banget gitu loh dengan kehidupan kita ya. Walaupun kalau kita lihat iya, betul sekali. nilainya kalau di televisi itu perbandingannya kecil, kalau kemungkinan kena ke kita kan 1 banding berapa Betul, gitu, gitu kan. betul, Tapi betul. terbukti bahwa orang-orang paling dekat sekalipun
semuanya nggak ada yang kebal gitu. Ya Ya, betul, betul. hamba Saya Tuhan. juga berpikir gitu, kenapa mesti gue ya gitu. Terus kayaknya Hmm. itu virus itu bilang, kenapa enggak gitu. Jadi jadi jangan pernah berpikir, ah gue mah nggak akan kena lah, gue mah nggak akan kena lah, jangan pernah berpikir gitu. Hmm. Pasti kena juga akhirnya, Hmm. gitu. Hmm. Jangan Um, sosok jago berpikir, wah saya nggak akan kena, nggak akan kena. Aduh, kena juga akhirnya. Nah, jadi bersyukurnya kalau saya nggak sesak nafas. oh nggak sampai sesak nafas ya. Nggak, Baik. puji Tapi Tuhan. Karena batuk. sesak nafas itu karena kan gini, COVID itu kan nyerang paru-paru ya. Makanya disebut Hmm. pneumonia kan, Hmm. pneumonia. Itu kenapa paru-paru saya berkabut itu sebenarnya isinya dahak, Hmm. riak, Hmm. dahak ya. Hmm. Yang dahak. Nah, orang yang sesak nafas itu dahaknya itu nggak bisa keluar, jadi menyumbat menyumbat saluran pernafasan gitu. Hmm. Makanya saya Hmm. kan dokternya tanya, Bapak batuk-batuk? Ya, saya batuk-batuk parah, saya bilang. Lalu berdahak nggak? Berdahak. Dahaknya gampang nggak keluarnya? Gampang, saya bilang gitu. Hmm. Tapi sama dia tetap tetap diresepkan obat pengencer dahak Hmm. gitu. Hmm. Nah, akhirnya belakang baru saya tahu kenapa dia resepkan itu. Kan saya bilang, saya mikir kenapa dikasih obat pengencer dahak ya, kan saya udah bilang saya dahaknya gampang keluar. Maksudnya batuknya tuh batuk berdahak yang dahaknya gampang keluar gitu. Tapi Hmm. kenapa Hmm. diresepkan gini ya gitu. Nah, belakang baru saya tahu ternyata memang COVID itu menyerang paru-paru dan berkabut itu adalah dahak kita gitu. Oh iya iya. Nah, orang Padahal, sampai sesak itu dahak itu yang menyumbat saluran pernapasan gitu. iya, Kurang padahal lebihnya awal begitu sederhananya lah. Hmm. awal dari penyakit ini disebutkan bahwa ini batuk kering ya. Nggak taunya bukan ya. Iya. Nah, batuk kering Hmm. itu yang berbahaya justru. Jadi buat orang COVID, batuk itu sehat Hmm. sebetulnya. Karena kan waktu dia batuk kan dia mengeluarkan dahak kan. Hmm. Yang Hmm. jadi kan ibarat kata simpanan di paru-paru kan kebuang semua, kebuang tuh pelan-pelan tuh. Hmm. Cuman buat orang yang buat orang lain jadi berbahaya. Maka harus Hmm. pakai masker kan. Jadi kalau batuk di dalam masker gitu. Hmm. Jadi Hmm. virusnya nggak bertebaran kemana-mana gitu. Baik, baik, baik. Kok Ya, aku mau nanya yang bagian waktu apa namanya Koleo dapat kabar ini, apa yang Koleo rasakan gitu, apa yang eh, terus apa aja sih yang jadi perenungannya, apa yang dibutuhkan dengan Tuhan, apa eh, ya. yang didapat gitu dari hal ini. Jadi ketika saya pertama gini, kan kita kan udah batuk, demam ya. Sebenarnya tuh udah ada curiga-curiga tuh. Hmm. Udah ada curiga-curiga kita apa namanya? kena kena COVID gitu kan. Udah ada curiga-curiga gitu sebetulnya. Cuma Hmm. tetap nggak percaya, maksudnya nggak lah, gue mah nggak kena lah. Habis nggak kemana-mana, coba nggak ketemu orang bule, nggak ketemu Hmm. orang orang luar negeri kan, kita nggak ketemu, kita juga nggak kemana-mana gitu. Nah, sampai dapat pengumuman itu setengah nggak percaya juga, setengah nggak percaya gitu. Terus saya mulai curiga ketika tiba-tiba ranjang, kan kalau di IGD kan ranjangnya banyak kan ya, Hmm. ditutup sama tirai-tirai gitu, tiba-tiba saya dibawa, dipisahkan dengan yang lain tuh saya udah mulai curiga tuh. Istri saya lagi ngurus-ngurus, dia bilang, suami saya mau dibawa kemana tuh gitu. Gitu. Hmm. Karena dia takut itu terakhir kali dia ketemu suaminya. Karena biasa kan udah dengar cerita-cerita kan langsung diisolasi dan nggak boleh ketemu siapa-siapa kan. Bahkan Hmm. kalau meninggal pun keluarga nggak boleh ikut gitu. Hmm. Dan akhirnya ya dia lagi diterangin kalau suaminya kena COVID gitu. Dan dia sama dokter juga diminta periksa. Nah, waktu itu handphone saya dibawa sama istri. Makanya saya bilang, istri saya kemana ya, saya di ruangan itu sendirian. Dia kok lama banget baliknya, ada apa ya? Nah, saya mulai curiga tuh. Tapi nggak bener-bener bisa percaya sampai akhirnya istri saya datang sambil nangis. Kita berdua kena nih, kata gitu. Kita berdua kena. Itu saya mulai mulai apa mulai down tuh, mulai mulai down. Dan ditambah lagi fisik fisik yang memang lemah sekali hari itu. Tinggal Karena kan klik. udah semingguan saya, iya, fisik kan udah semingguan lebih kan batuk-batuk dan demam kan. Tubuh juga udah obat lah, udah obat semua karena kan minum antibiotik apa segala macam gitu.
minum Panadol, minum obat yang nggak mempan-mempan punya, nggak ada sembuhnya juga. Nah, fisik yang lemah begitu, ditambah lagi kabar begitu, tambah ngedrop gitu. Jadi waktu kami sama teman-teman di WA, mereka bilang, kalian harus periksa ke swab ke TBC Matupang gitu. Akhirnya itu pun istri saya bawa mobil, saya sudah nggak kuat sama sekali, udah tiduran aja gitu. Ditambah suasana di rumah sakit di sana juga ternyata memang kita nggak boleh masuk ke rumah sakit, yang dia bikin bedeng-bedeng itu kita di luar, tempat duduknya nggak nyaman, kena angin malam, apa segala macam, bener-bener tuh Oh, malam itu. merindukan itu mandi Hmm. malam, kan dari pagi prosesnya, kita ke IGD itu dari pagi, itu lama nunggu sampai di sana tuh udah menjelang gelap, dari mulai apa namanya remang-remang sore gitu sampai akhirnya gelap. Hmm. Apa udah nggak tahan gitu, merindukan itu mau pulang mandi langsung tidur. Dan karena tubuh udah bener-bener tuh yang saya bilang tadi tuh, kalau baterai tuh udah kedap-kedip tuh, udah warna merah tuh kalau baterai HP tuh gitu. Nah setelah dari situ tuh itu secara mental, jadi memang gini, COVID ini menyerang mental kita sebetulnya, salah satu menyerang mental, menyerang kekuatan kita, apalagi berita-berita mengenai kematian hamba-hamba Tuhan tuh, mengenai hamba-hamba Tuhan yang meninggal, itu benar-benar membuat saya lemah. Karena kan saya ada di grup besar hamba Tuhan kan. Jadi Hmm. hamba Tuhan baik di grup Aras Nasional, salah satu Aras, maupun grup organisasi pendeta-pendeta. Itu dengar kabar si ini meninggal, ayahanda daripada kawan saya juga meninggal juga gitu. Jadi aduh, serba tambangan, sampai saya doa, Tuhan, istimewanya saya apa dibandingkan mereka gitu. Kalau saya bisa hidup sampai hari itu, ya mungkin tinggal nunggu giliran gitu. Yang kita pikir, nah apalagi kita berdua kena nih, suami istri nih. Kalau misalkan saya aja yang kena kan, maksudnya kalau saya sampai kenapa-napa kan, masih ada istri jaga anak-anak gitu kan. Tapi ini Hmm. kita dua-duanya kena gitu. Nah istri saya lucu, waktu kami jadi tidur di kamar 3x3, dia kalau malam suka ngeliatin saya, masih napas gak gitu ya nih orang. Terus kan kadang saya kan batuk-batuk tuh, takutnya kan tidurnya bagaimana gitu. Jadi seperti itu. Nah, momentumnya adalah ketika saya penuh sukacita itu ya. Ketika saya doa dan Tuhan kembalikan sukacita itu. Nah, saya akhirnya dapat hikmat, saya dapat ayat di Mazmur 73. Saya baca ya. Hmm. Mazmur 73 25 sampai 26 bilang gini. Mazmur 73 25 sampai 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah saya dapat ayat ini karena sebuah nyanyian, ini kan karangan Pak Weler Kauntu sebetulnya. Waktu itu saya Hmm. dengar di YouTube, dinyanyikan oleh salah satu gereja, saya dengar lagu ini, tiba-tiba saya tersentuh dan saya baca ayatnya. Dan akhirnya gini, saya dapat ajaran firman Tuhan, karena dapat hikmat kayak gini loh. Seseorang itu tidak akan pernah bisa benar-benar mengandalkan Tuhan sampai dia kehilangan segala-galanya. Gitu. Jadi gini, Hmm. contoh gini ya. Ada satu orang misalkan dia butuh uang mendadak 250 juta misalkan gitu ya. Itu kan jumlah uang yang besar ya, a lot of money untuk kita gitu ya. Lalu kemudian dia doa, Tuhan tolong Tuhan, kami butuh uang 250 juta nih. Besok pagi nih Tuhan gitu kan. Kami berharap sama Tuhan ya, Tuhan pasti tolong. Tetapi di deposito dia masih ada 2 miliar gitu. Hmm. Yang ngerti ya? Sebenarnya dia Hmm. nggak benar-benar berharap sama Tuhan, dia Hmm. pasti berharap kepada uangnya itu. Kalaupun misalkan dia suaminya cari pinjaman kemana-mana nggak dapat, dia tetap punya uang gitu. Iya. Nah hari itu tuh Tuhan paksa saya, benar-benar saya tuh dipaksa loh, diambil semuanya. Sukacita saya diambil, kebahagiaan diambil, saya tuh bisa apa namanya, pendeta kan pasti pinter khotbah kan, itu diambil, saya biasa tulis kata-kata hikmat hilang semua, nggak tahu kemana gitu. Jadi terus mau Hmm. berharap kepada siapa? Kadang-kadang manusia bisa tolong kita, betul ya. Tapi pada masa ini nggak bisa. Mau siapa? Dokter aja banyak yang meninggal kan. Kadang-kadang Hmm. uang bisa tolong kita. Tapi hari itu punya uang pun mau nyari obat kemana? Hmm. Waktu itu Nggak rumah ada. sakit, nggak semua rumah sakit menyediakan tempat untuk COVID. Hanya rumah sakit pemerintah. Kalau sekarang beberapa rumah sakit swasta sudah ada tempat perawatan buat yang terpapar COVID. Dulu belum ada. Jadi Hmm. mau minta pertolongan ke siapa? Kalau
rusuh, misalkan Jakarta rusuh, kita bisa kabur ke luar negeri. Sekarang mau kabur kemana? Mau minta pertolongan kemana? Negara yang paling maju kedokterannya pun juga kerepotan ngurusin warganya. Iya kan? Singapura yang lebih orang Indonesia biasanya banyak ke Singapura berobat. Singapura pun ditutup. Terakhir sekarang dia sudah 10.000 orang yang kena. Waktu itu dia lebih banyak di Indonesia 10.000 dengan negara kecil begitu gitu. 10.000 dia mau lari kemana? Nah, waktu itu saya digiring untuk benar-benar berharap hanya kepada Tuhan. Bener ayat ini bilang sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku bagianku tetaplah Tuhan. Karena memang udah nggak punya apa-apa lagi. Siapa sekarang gerangan padaku di surga selain pada Tuhan? Siapa? Terus selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bener nggak sih? Saya kan berpikir gitu kan, bener nggak sih? Di bumi nggak ada yang lagi aku ingini? Ada kok, masih banyak kepengenan. Saya pengen ganti kamera, saya pengen ganti mobil, banyak kepengennya gitu. Secara duniawi banyak kepengennya, ya kan? Bener nggak sih? Nggak juga tuh. Ternyata di dunia banyak kepinginnya. Tapi hari itu bener-bener semua dihilangkan. Yang saya butuhkan memang cuma Tuhan doang. Karena Tuhan yang bisa menyembuhkan saya satu. Tuhan bisa. Kalaupun saya nggak sembuh, saya akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau saya punya jam Rolex tidak akan menyelamatkan. Saya punya tabungan 30 miliar misalkan, tabungan 30 miliar nggak akan bisa menyelamatkan. Nggak akan saya bisa beli tiket ke surga, hanya Tuhan. Jadi hari itu benar-benar semua dipretelin, dan saya seperti digiring kepada satu keadaan, cuma Tuhan kok. Yang kamu inginkan cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain, cuma Tuhan. Dan ayat ini, saya akhirnya paham benar ayat ini. Arti berserah itu saya paham sekali. Jadi orang nggak mungkin bisa benar-benar berserah kepada Tuhan sampai dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan sesuatu yang bisa diharapkan di dunia ini, gitu. Jadi ayat ini dalam sekali, dan tiba-tiba saya dikasih pemahaman demikian dan berbagai macam pengertian-pengertian yang, oh saya ngerti ya. Jadi orang yang, ini pengalaman yang cuma bisa dialami oleh orang-orang yang near death experience, sudah pengalaman hampir meninggal, yang itu kan walaupun hampir meninggal kan, maksudnya ya kita udah, karena banyak orang mengarah ke sana kan karena itu. Lalu ya orang-orang ya memang udah nggak punya harapan lagi, yang udah nggak tahu berharap sama siapa. Semua yang dia harapkan, yang dia punya di dunia ini udah nggak bisa tolong dia. Hanya Tuhan yang bisa tolong dia gitu. Nah itulah dia yang membuat saya akhirnya justru mendapatkan kekayaan rohani, hikmat-hikmat yang Tuhan berikan dalam menghadapi COVID ini gitu. Gitu Om Luki. Gimana kita menghadapi hal ini? Banyak yang harus ambil jalan gimana? Ada yang terlalu takut, ada yang malah akan hal ini. Di dalam firman Tuhan kita harus seperti apa? Ya begini, virus ini sudah menjadi kenyataan kita hari-hari ini, keseharian kita. Jadi artinya ketakutan pun tidak menolong kita. Ketakutan malah akan membunuh kita mungkin lebih cepat daripada COVID ini membunuh kita gitu. Jadi ketakutan itu bukan solusi. Kita ada di rumah, kalau memang bisa di rumah ya, kita ada di rumah bukan karena ketakutan, tapi memang untuk menjaga diri, menjaga orang lain, dan membantu pemerintah untuk memutus mata rantai virus ini gitu. Jadi ini keseharian kita nggak usah takut. Lalu yang kedua, sekarang the new normal ini adalah perlengkapan kesehatan seperti masker dan sarung tangan, termasuk cairan desinfektan, itu menjadi teman kita sehari-hari lah. Karena itu menjadi sebuah, termasuk rajin cuci tangan ya, itu menjadi sebuah kebiasaan baru yang memang sudah menjadi keseharian kita gitu. Itu bukan yang boleh dan atau tidak, tapi ini harus wajib dilakukan gitu. Dan firman Tuhan kan bilang jangan takut, lalu kedua bersukacita. Nah, sukacita itu menurut saya yang paling penting. Bagaimana kita menjaga diri kita tetap pada suasana hati yang positif, suasana hati yang negatif. Nah, itu sangat dipengaruhi dengan apa yang masuk. Masuk itu melalui mata, apa yang kita baca, yang kita dengar, terutama yang kita baca dan kita dengar, itu kan bicara mata dan juga telinga.
audio dan visual gitu. Jadi kita harus benar-benar apa namanya itu mengkoreksi ya, benar-benar memeriksa apa yang masuk ke pikiran kita dan hati kita. Itu harus kita benar-benar jaga hari-hari ini. Karena kalau kita lemah, mental kita jatuh, tubuh kita lemah. Kalau tubuh kita lemah, daya tahan tubuh turun, membuat kita rentan terpapar virus apapun, bukan cuma corona gitu. Jadi caranya kita kuat adalah kita kuatkan hati dan pikiran kita, biarlah konsumsi hati dan pikiran kita mengkonsumsi sesuatu yang positif seperti firman Tuhan misalkan gitu. Amin. Seperti firman Tuhan, pujian dan penyembahan, ataukah obrolan-obrolan yang negatif. Obrolan yang positif. Seperti obrolan kita pada hari ini, dan juga banyak hamba-hamba Tuhan lain juga melakukan pelayanan seperti kita ini yang online seperti ini, itu bisa membantu kita gitu. Sementara berita-berita yang negatif itu kita tinggalkan dulu lah. Kita tinggalkan dulu untuk menjaga hati kita. Bukan yang nggak boleh baca sih, kalau memang kuat ya silakan aja tahu gitu. Tapi ya udah cukup begitu aja gitu. Saya sampai hari ini nggak tahu juga korbannya berapa, yang meninggal berapa gitu. Karena kalaupun baca ya sepintas nggak mau tahu juga, nggak mau tahu gitu. Ya kan, nggak mau tahu. Nah gini, terakhir saya mau ngomong gini ya. Kemarin saya dapat hikmat Tuhan waktu saya sepedaan. Saya manjat mendaki 6 flyover. Lalu di flyover terakhir tuh udah lelah sekali gitu, flyover ke-6. Saya lihat ini tinggi banget ya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Kasih hikmatnya gini, kata-kata hikmat itu tanjakan itu menjadi masalah, menjadi tantangan, atau menjadi kesempatan. Menjadi kesempatan. Lalu akhirnya saya memutuskan ini menjadi kesempatan saya untuk bisa buang kalori lebih besar gitu. Nah, dengan virus corona ini menjadi sebuah tantangan, menjadi masalah yang membuat kita kalah, atau menjadi sebuah tantangan yang akhirnya memberikan sebuah kesempatan. Kesempatan, karena di setiap pergumulan, setiap krisis pasti ada tantangan, ada masalah, pasti juga ada kesempatan terbuka gitu. Nah, kalau kita merasa ini masalah, ya kita terkungkung olehnya. Tapi kalau kita melihat ini kesempatan, maka ini kan menjadi kesempatan untuk kita. Kesempatan untuk apa? Misalkan ya, sekarang ini kita bisa melakukan pelayanan online. Setiap orang loh punya mimbar sendiri. Asal dia punya smartphone, punya akun sosial media, dan punya sambungan internet, dia bisa punya pelayanan sendiri. Ya kan? Yang kedua, kita bisa belajar. Banyak sekali webinar atau Zubinar gratis diberikan. Kita bisa menambah ilmu tanpa keluar rumah gitu. Ini kan kesempatan. Terus sekarang ini kita perhatikan di grup-grup WA banyak yang jualan. Banyak yang jualan. Dan jualan apa? Yang paling gampang jualan makanan. Kita nggak perlu jadi tukang masak. Ada teman bikin masakan enak, boleh nggak gue jualin nih? Gue jadi reseller nih gitu. Pasti harga berbeda tuh. Nah, kita kasih jualan. Jadi artinya ini kesempatan untuk kita juga bisa berbisnis kan. Iseng-iseng nggak modal apa-apa, cuman kirim WA nih, open PO hari ini, jualan ini aja nih hari ini. Selesai, orang mau beli ya puji Tuhan, nggak beli ya sudah. Itu kan bicara kesempatan sebetulnya kan. Jadi kalau kita anggap ini masalah, ini kan jadi masalah. Tapi kalau kita anggap ini kesempatan, ini kan menjadi sebuah kesempatan sebetulnya untuk kita. Jadi jangan ketakutan berlebihan, juga jangan kepedean. Kepedean seolah, wah saya nggak kena lah gitu. Wah itu jauh lah dari saya lah gitu. Saya pun ngomong seperti itu sampai akhirnya saya kena. Gitu. Jadi tetap tinggal tenang, sukacita, dan ini kesempatan untuk kita berbuat lebih banyak, belajar lebih banyak, menjangkau orang lebih banyak, sekolah belajar juga lebih banyak hal-hal yang kalau kita ikut seminarnya bisa bayar mahal, tapi sekarang dikasih gratis. Banyak sekali gitu. Kayak besok saya seminar satu kuliah politik. Saya ikut. Itu kalau bayar berapa duit kan ikut kuliah begitu, tapi ini dikasih gratis, ya udah saya ikut. Pengen tahu juga, pengen belajar apa sih bicara politik, sedikit-sedikit kita pengen tahu lah sebagai hamba Tuhan lah. Bukan mau terjun sih ke dunia politik, bukan, cuman kan pengen tahu juga. Jadi ini kesempatan sebetulnya. Kurang lebih begitu Om Luki. Oke. Thank you banget Pastor. Luar biasa kesaksian Pastor jadi berkat buat teman-teman yang lain. Jangan takut. Amin. Ya, jangan takut sama pandemi ini, karena kita ambil
pelajaran dari hikmat dari apa yang Pastor Leo alami, bahwa justru Tuhan menggunakan pandemi ini. Memang Tuhan punya rencana tidak melindungi Pastor Leo dalam hal ini, tetapi justru di turn back menjadi sesuatu hikmat yang lebih besar. Saya percaya bahwa Pastor Leo memiliki hikmat yang jauh lebih besar, sebuah pertumbuhan rohani yang jauh lebih baik, ya, karena mengalami hal ini yang seperti tadi katakan near death experience, ya, justru membuat kita mendapatkan urapan yang baru dalam hal ini. Oke, thank you banget Pastor Leo sudah bersama-sama dengan kita pada malam ini. Thank you. Kita akan mengakhiri hal ini. Bagi yang teman-teman sudah mengirimkan pokok-pokok doa, nanti kita akan doakan di dalam doa pribadi kita. Kalau kamu mau masih punya permasalahan hidup, boleh langsung DM kita akan doakan kamu. Terima kasih, Tuhan memberkati Pastor Leo. Salam buat keluarga. Amin, Tuhan berkati. Pelayanannya. God bless you. God bless you semua. Amin, Tuhan berkati. Bye-bye. Shalom semuanya, bye-bye.